Selamat pagi. Ini ada komennya Pak Hermawan. Tanya Pak Jess, kalau modalnya itu saya pinjam ke bank, bagaimana Pak Jess? Karena kalau duitnya cash segitu kita nggak megang. Kalau nunggu duit ngumpul nggak mulai-mulai. Ya betul. Manusia ini kan salahnya adalah yang namanya penyesalan pasti di akhir ya, tidak ada penyesalan itu di depan. Demikian juga dengan konsep menabung, konsep mengumpulkan uang. Kita ini diajari sisanya ditabung. Nah itu konsep miskin itu seperti itu, sisanya ditabung. Konsep miskin, terus kemudian plafon rezeki yang rendah, terus kemudian cara berpikir yang primitif, itu membuat kita tidak pernah punya uang. Kenapa saya berani ngomong begitu ya? Karena saya ngalami. Dulu-dulu saya, karena saya ini orangnya coba ya praktekin gimana ini kan usia saya sekarang kan udah setengah abad lebih ya. Saya memiliki pengalaman tentang itu semua kan kurang lebih sekitar saya mulai cari duit kelas 5 SD, Jess. Kelas 5 SD emak bapak saya udah miskin. Nggak bisa ngasih duit, bayar sekolah aja cari yang gratisan. Nah, kelas 5 SD itu saya udah ngumpulin duit. Caranya saya bantu pabrik jamu, warung jamu untuk ngeracik jamu. Makanya saya sekarang tahu persis jamu itu seperti apa. Ini kepakainya dari kelas 5 SD sampai SMA saya lulus bantuin ngeracik jamu. Kepakainya sekarang. Saya baru tahu sekarang ketika saya 5 tahun yang lalu kehantem dengan pola makan yang buruk. Ya, saya sadar tentang pola makan yang buruk dan ketika COVID saya justru malah kena. Nah, apa yang membuat orang-orang itu tidak kena COVID? Apa yang membuat saya kena COVID? Dan kemudian saya bermasalah langsung seketika ketika stres datang, penyakit datang. Nah, baru sekarang kejawab jawabannya. Nah, sama demikian juga dengan yang namanya bisnis. Saya mulai bisnis ketika saya terpuruk pertama kali tahun 2000. Pertama kali terpuruk saya setelah menjalankan bisnis tahun 2000 itu. Nah, saya belajar di situ. Saya ketemu dengan mentor baru. Nah, mentor baru itulah yang membuat saya mempelajari banyak hal. Nah, mentor baru itu bukan langsung membuat saya sukses, tidak. Mentor baru yang kedua, tahun 2008, itu yang membuat saya melihat peluang dalam kehidupan. Tapi tidak cukup segitu, karena namanya bisnis pasti kamu akan minimal 3 kali bangkrut kalau menjalankan bisnis. Minimal 3 kali bangkrut. Nah, mentor saya yang ketiga itulah yang membuat saya terbuka. Apa itu? COVID kemarin. Yang meludeskan semuanya. Jadi kehancurannya minimal 3 kali. Nah, yang keempat pasti kamu akan nikmatin hasilnya. Ya. Nah, kalau sekarang kamu udah ketemu sama saya begini, kan kamu tidak perlu mengalami kehancuran-kehancuran saya. Yang namanya multi level marketing, saya mulai dari tahun 2003. 2003. Kemudian saya pernah keblondrok dengan multi level lain yang bukan multi level marketing tapi money game. Contoh kayak T-Net, itu kan money game itu. Ya, saya keblondrok dengan itu semua. Terus kemudian, ya kenapa ya? Karena saya tidak pernah ngecek. Saya hanya berpikir tentang duit. Dapat duit. Itu yang saya pikirkan. Tapi, kalau kita menjalankan sebuah bisnis, ya orang-orang yang kuadrannya pindah ke bisnis dan investor, pasti memiliki 3 hal. Yaitu apa? Safety, legal, dan profit. Nah, ini kamu harus perhatikan baik-baik ini. Safety, legal, dan profit. Nah, ini yang menjadi pertimbangan sehingga muncullah bisnis yang sekarang saya kerjakan yang namanya bersama dengan shipinternational.com sebagai pemilik sistemnya dan kemudian money management yang namanya Moonbot. Nah, itu yang membuat keuangan akan berjalan dengan baik gitu. Nah, kalau modal karena kita kebiasaan tidak pernah bisa ngumpulin duit, tidak pernah ada orang nabung dari sisa dan berhasil. Tidak ada. Yang ada diambilin. Yang ada habis. Tapi kalau kamu pengen mulai nabung, ya kamu ambil dari target. Ketika kamu dapat duit, gaji umpamanya, kamu udah potong di depan. 1 juta kamu simpan. 1 juta kamu simpan. Nah, 30 hari, kamu udah bisa menjalankan bisnis ini. Yang namanya bisnis perlu belajar sabar, bukan cepat. Karena kalau kamu bisnis cepat, itu cepat, besar, gede, nah itu pasti scam itu. Ya, kamu hati-hati di situ. Kamu pasti duitnya dibawa kabur. Nah, itu sudah terjadi kemarin-kemarin itu kamu bukan multi level tapi money game, ya. Ponzi, sehingga kamu duitnya hilang. Saya ngalami banyak itu.
ngalami banyak. Bahkan pernah mendapatkan 59 US dollar, 59.000 US dollar nggak dibayar juga. Saya pernah ngalami. Yang namanya yang lain saya udah pernah ngalami. Kamu kalau ditontonkan di Indonesia kan banyak banget. Contoh kayak yang sudah scam ya, saya berani menyebutkan yang sudah scam ya. Contoh kayak Abu Tur, terus kemudian apa itu First Travel, itu kan semuanya scam itu. Scam kenapa? Karena itu bisnis money game atau ponzi. Ditambah lagi yang punya rakus, yang punya mata duitan, yang punya flexing, ya sudah selesai. Saya pernah ketemu dengan teman saya ngajakin bisnis model-model kayak begitu. Memang duitnya gede, tapi saya bilang, bro ini scam bro. Daripada kamu menjalankan bisnis kayak begini dapat gede dan dikejar-kejar polisi, ya mendingan nggak usah. Karena pasti scam ini. Kenapa ya? Karena orang bergabung dan kemudian bisa mendapatkan duit ketika orang lain bergabung. Nah, itu kan travel-travel kayak begitu itu. Ya. Makanya harus hati-hati. Nah, kalau seperti jawabannya untuk Bapak ini, utang bank boleh nggak Pak? Kalau untuk dunia bisnis, utang bank, ya nggak masalah. Karena memang utang bank itu kalau dipakai bisnis pasti ada balikannya. Kan bisnis. Jadi kamu harus membayar baliknya. Saya menjalankan ini pertama kali tahun 2023 kemarin, saya utang karena memang nggak punya duit. Nggak ada duit, saya utang. Dan hari ini dari utang 25 juta, saya sudah mendapatkan 145 juta. Jadi utang saya udah lunas. Kalau mau seperti itu, 30 juta kamu utang ya, dan kemudian menjalankan bisnis ini, berapa lama ROI-nya, return of investment-nya? 30 juta bisa balik. Abaikan dulu investasinya karena investasi bisa nanti. Tapi menjalankan bisnisnya, jaringannya itu yang paling penting. Karena tanpa investasi pun kalau kamu menjalankan jaringannya, kamu bisa mendapatkan cashback. Sama aja gitu. Nah, kalau 30 juta saya utang, dan kemudian berapa lama baliknya untuk mengembalikan? Ya kalau kamu utang 30 juta, kamu sponsori 10 orang, 10 orang itu mendapatkan 3 juta per orangnya, maka 10 orang itu sudah membalikkan modalmu. Kamu bisa bayar utang lunas, dapat 30 juta. Kamu dapat 20 orang, 20 orang itu satu orangnya 3 juta. Itu kamu dapat 60 juta. Kamu udah lebih 200 kali itu dapatnya. Ya, karena apa? Karena bisnis. Tapi kalau kita utang, ya semua bebannya ada di kamu. Di dirimu sendiri. Karena apa? Karena kamu menjalankan atau tidak kan yang punya pekerjaan kamu. Saya menjadi mentor, saya menjadi pembimbing yang mengarahkan. Nah, kamu mengerjakan, kalau kamu lakukan hasilnya luar biasa. Kalau enggak, ya kayak teman-teman yang lain expired pada waktunya. Gitu. Tapi kalau 25 juta kan, yang modal 25 juta kan itu seumur hidup. Kamu bisa wariskan. Jadi enggak ada expired. Yang orang coba-coba itu yang biasanya expired. Ya saya ikut yang paling kecil aja deh, 2,5 juta. Ya akhirnya setahun lewat. Ya, kenapa ya? Karena setahun tidak dikerjakan. Tapi buat mereka yang mengerjakan 1 tahun, belum 1 tahun, 1 bulan aja udah menjadi pro itu, menjadi 25 juta. Karena apa? Karena dikerjakan. Nah biasanya yang 2,5 juta itu orang-orang yang coba-coba, modalnya kecil, hasilnya kecil, nah tidak semangat. Itu yang membuat orang itu menjalankan bisnisnya acak-acak. Contoh yang paling gampang, kamu buka warung nasi goreng aja, modalnya berapa? 25 juta belum tentu bisa punya gerobak dan jualan nasi goreng lo sekarang ini. Ya, dan ketika kamu jualan nasi goreng, kamu punya gerobak, kamu jualan, apakah seminggu langsung laris? Setiap hari bisa BEP? Nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi ROI BEP aja nggak mungkin, apalagi ROI. BEP itu break even point. Jadi modalmu satu hari jualan itu 1,5 juta, terus balik 1,5 juta itu. Belum tentu. Kamu buka warung nasi goreng 5 bulan, 1 tahun loh, belum tentu BEP. Kenapa ya? Karena kamu harus netepin tempatmu itu untuk dilihat orang. Setiap hari orang lewat, oh ini jualan nasi goreng, oh ini jualan nasi goreng. Nah, sekarang bisa dibantu dengan sosial media. Tapi kalau sosial media bisa membantu, belum tentu juga gitu. Tapi kalau di bisnis ini yang saya tawarkan, kalau kamu mengerjakan dengan serius, kamu selesaikan kegagalan kamu, maka kamu akan mendapatkan keberhasilan kamu. Dan hasilnya pasti maksimal. Saya loh 1 tahun 7 bulan itu bisa menggantikan kerjaan saya yang kemarin-kemarin yang lebih dari 5 tahun. Ya, makanya saya menyingkirkan itu. Maaf ya teman-teman IO ya, saya bukannya tidak suka dengan pekerjaan IO, tapi ini lebih menghasilkan.